Ada dua nelayan tuh nggak sengaja terdampar ke pulau tersebut. Begitu dilihat oleh suku, dua nelayan ini malah dihabisi, deng. Kan kasihan, mereka kan nggak sengaja terdampar. Alhasil, dua nelayan tersebut gagal dievakuasi dan nggak ada yang berani ngambil tuh jenazah. Halo semua, saya thank you untuk kalian yang udah nyamperin channel Jenius Tami. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang pulau terpencil yang dikenal sangat misterius dan sangat-sangat berbahaya. Saking berbahayanya, pulau ini pun dilarang untuk dikunjungi oleh siapapun. Sedikit aja kalian coba-coba melangkahkan kaki ke pulau tersebut, tamatlah riwayat kalian. Kenapa? Karena pulau tersebut dihuni oleh suku-suku yang sangat agresif yang bisa membawa kalian ke alam lain. Kira-kira pulau apakah itu? Ya, Pulau Sentinel Utara. Nah, jadi Pulau Sentinel Utara ini terletak di Pulau Andaman, Samudra India. Dan pulau ini nggak jauh dari negara kita. Menurut informasi yang aku baca, suku Sentinel ini diyakini berasal dari Afrika yang berimigrasi ke Pulau Andaman ribuan tahun yang lalu. Wow, lama banget guys. Nah, pulau ini memiliki luas sekitar 60 km persegi. Gaya hidup mereka nih guys, masih sangat-sangat kuno banget. Mereka sama sekali nggak mengenal namanya itu kompor, magicom, kulkas, ojol, dan lain sebagainya. Gimana mau mengenal itu semua? Orang mereka kagak mau terhubung dengan manusia modern. Kenapa? Nah, mereka ini sangat tertutup dan membenci dunia luar. Mereka nggak ingin berurusan dengan dunia luar manapun. Bahkan nih, mereka nggak segan-segan akan menghabisi orang-orang yang mendekati pulaunya tersebut. Nah, suku Sentinel Utara memilih mengisolasi diri mereka hingga ribuan tahun lamanya. Penduduk Pulau Sentinel berjumlah 50 hingga 400 jiwa. Itu pun hanya bisa diperkirakan doang dan gak akurat lah guys. Seperti yang aku bilang tadi, pulau ini sangat tertutup dan memilih mengasingkan diri mereka dan gak mau diganggu dunia luar. Makanya nih guys, otoritas setempat nggak bisa melakukan sensus penduduk secara pasti. Nah, otoritas setempat pernah nih berusaha untuk mendekati suku Sentinel dengan tujuan yang sangat baik, yaitu menyensus penduduknya, memperkenalkan budaya, memperkenalkan dunia modern, dan lain sebagainya. Pergi tuh mereka untuk berusaha mendekati si suku Sentinel. Belum juga menginjakkan kaki ke pulau tersebut, dari kejauhan nih guys, suku Sentinel ini memberikan sambutan yang sangat luar biasa, yaitu dengan memanah orang-orang ini. Dari kejauhan tuh dipanah mereka. Nah, panahan tersebut mengisyaratkan bahwa suku Sentinel ini menolak untuk didekati dan tidak ingin diganggu. Nah, mungkin karena inilah pemerintah setempat melarang Pulau Sentinel untuk didekati maupun dikunjungi karena sangat-sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Nah, pernah nih ada kejadian lucu nih guys. Di tahun 2024 kan pernah tuh ada tsunami yang melanda Samudra India. Nah, 3 hari setelah kejadian tsunami tersebut, otoritas India memerintahkan untuk mengecek keadaan suku-suku Sentinel. Apakah mereka baik-baik aja? Apakah mereka ada yang selamat? Atau malah sebaliknya mereka tersapu tsunami? Nah, dicek tuh menggunakan helikopter sambil membawa bantuan sandang pangan untuk suku Sentinel. Nah, pada saat dipantau, ternyata suku ini berhasil selamat, guys. Mereka baik-baik aja. Dan orang-orang yang ada di helikopter lah, guys, yang tidak baik-baik aja. Di saat mereka menjatuhkan paket bantuan, si para suku Sentinel ini malah salah paham. Mereka mengira nih guys, bantuan yang dijatuhkan tadi adalah sebuah serangan. Dikiranya mereka bakal menyerang suku Sentinel. Dan kemudian sekelompok suku Sentinel ini berbalik memanahi helikopter tersebut dari bawah. Dipanah berjamaah mereka guys. Pikiran suku-suku Sentinel ini udah negatif thinking duluan nih guys. Dikira mau aneh-aneh gitu loh. Padahal tujuan mereka baik gitu loh, mau ngebantu suku-suku mereka. Aduh.
Memang ya guys, tujuan baik nggak selalu hasilnya baik. Pernah juga nih guys, ada kejadian pada tahun 2016. Ada dua nelayan tuh nggak sengaja terdampar ke pulau tersebut. Begitu dilihat oleh suku Sentinel, dua nelayan ini malah dihabisi, deng. Kan kasihan, mereka kan nggak sengaja terdampar. Gimana sih? Nah, di saat otoritas setempat ingin mengambil jenazah dua nelayan ini menggunakan helikopter, mereka malah dihujani panah juga tuh guys oleh suku Sentinel. Alhasil, dua nelayan tersebut gagal dievakuasi dan nggak ada yang berani ngambil tuh jenazah. Kok agresif banget ya suku ini. Ini ada lagi nih, pada tanggal 14 November tahun 2018, ada seorang pria nih bernama John Allen Chow. Ia berasal dari Amerika Serikat yang berumur 26 tahun. John ini adalah seorang misionaris Kristen. Nah, si John ini memutuskan untuk pergi ke Pulau Sentinel secara ilegal untuk memperkenalkan agama Kristen di pulau tersebut. Salah, deng, salah. Untuk sampai di sana, si John menyuap nelayan agar mau mengantarnya. Nah, di tengah-tengah perjalanannya, si nelayan ini melarang John untuk melanjutkan niatnya tersebut. Abang John, nggak usahlah dilanjutin misimu itu. Lagian suku Sentinel ini nggak ngerti bahasa kita. Begitu juga sebaliknya. Itu semua percuma bang dan akan mengancam nyawamu saja. Lebih baik kamu ikut saja kami kembali. Kurang lebih perkataan nelayan seperti itu. Namun si John ini bersikukuh guys dengan niatnya itu. Dia percaya banget bahwa misinya itu akan berhasil. Karena nelayan gak berani mengantar John sampai ke bibir pantai Pulau Sentinel, John pun memutuskan untuk melompat dan menggunakan kayak kecil untuk melanjutkan perjalanannya. Dan mendayung kayaknya seorang diri tuh guys, dayung. Begitu ia mendekati pulau tersebut, si John ini melihat beberapa suku Sentinel yang sedang menjaga pulaunya tersebut. Nah, dari kejauhan, sekelompok suku ini ngajak ngomong si John guys dengan nada yang sangat tinggi. Dan bahasa yang digunakan hanya dimengerti oleh suku tersebut. Meski John gak ngerti artinya, John tetap ngebalas omongan suku tersebut guys. Hai, namaku John dan Tuhan Yesus mencintaimu. Kata si John seperti itu guys. Mendengar perkataan John, sekelompok suku Sentinel tambah marah guys. Dan mengangkat busurnya yang menandakan penolakan kedatangannya tersebut. Si John berusaha untuk tenang tuh guys dan memberikan hadiah ke mereka dengan melempari ikan-ikan yang ia bawa. Tapi tetap saja guys, itu nggak meluluhkan hati mereka. Karena sadar situasinya sudah nggak baik, si John ini pun berbalik arah. Dia ke tengah lagi tuh guys. Entah apa yang terjadi nih guys, beberapa jam kemudian si John ini balik lagi dan berusaha lagi meyakinkan para suku tersebut. Nah, di tengah-tengah usahanya tersebut, ada anak laki-laki tuh mengangkat busurnya dan mengarahkan panah tuh ke Alkitab yang dipegang John. Di saat itu, si John sudah mulai panik dan ketakutan guys. Si John memilih pergi dan kembali ke kapal para nelayan dan memberikan buku hariannya. Dia pun bilang ke bapak nelayan guys, Pak, ini ada buku harian saya. Saya titipkan ke bapak ya, tolong nanti kasihkan ke orang tua saya apabila saya tidak selamat nantinya. Saya bakal balik Pak ke Pulau Sentinel untuk menjalankan misi saya. Saya siap apapun yang terjadi kepada saya. Kurang lebih kata si John seperti itu. Nah, si abang-abang nelayan ini berusaha meyakinkan John guys agar tidak melakukan hal itu. Tapi mereka nggak bisa berbuat banyak guys, karena si John ini susah dibilangin dan sangat kekeh dengan pendiriannya. Duh John. Nah pergi lagi tuh si John guys, kali ini ia langsung nekat memasuki Pulau Sentinel guys. Dia masuk tuh seorang diri kucuk. Karena merasa khawatir, esok harinya si abang nelayan mencoba melintasi pulau tersebut untuk mengecek keadaan John, apakah dia baik-baik saja. Benar saja guys, dari kejauhan si abang nelayan ini melihat tubuh John diseret dengan tali dengan keadaan yang udah nggak bernyawa. Setelah itu mereka menguburnya di pasir. Aduh John kan udah dibilangin, ngeyel sih. Nah karena hal tersebut para nelayan melaporkan kejadian yang dilihatnya. Seperti biasa nih guys, otoritas setempat kesulitan mengevakuasi jenazah John. Karena yaitu suku Sentinel sangat barbar jika pulaunya didekati. Dan pada akhirnya jenazah John pun tak bisa diambil dan dibiarkan di pulau tersebut. Karena nggak mau mengambil resiko-resiko yang lebih berbahaya lagi.
Kira-kira kenapa ya guys mereka itu sangat barbar terhadap orang asing dan mengapa mereka begitu mengisolasi diri mereka? Apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Dan usut punya usut ternyata ada cerita nih. Nah, di akhir abad ke-19 ketika India masih sebagai kolonial Inggris, ada perwira Inggris tuh bernama Maurice Vidal Proudman pernah mengunjungi Pulau Sentinel ini. Nah, di sana ia bertemu dengan suku-suku yang terkenal sangat misterius di dunia. Vidal yang dikawal oleh pasukan bersenjata lengkap terkesima tuh saat mereka melihat suku Sentinel ini mempunyai gaya hidup yang unik dan jauh dari modernisasi. Dari cara mereka berburu ikan menggunakan busur, mereka makan akar-akar, kura-kura, bahkan mereka menyimpan tengkorak babi di rumahnya. Terkesima tuh si Vidal. Nah, saking terkesimanya, perwira Inggris ini memerintahkan pasukannya untuk menculik beberapa suku Sentinel. Gila. Nah, mereka pun menculik sepasang orang dewasa dan 4 anak-anak. Jadi 6 lah total yang ia culik. Dibawalah tuh mereka guys ke kota Andaman. Tujuan Pidal membawa suku Sentinel ini untuk melakukan eksperimen terhadap mereka. Boro-boro dilakukan eksperimen guys, sepasang dewasa ini beberapa harinya malah meninggal dunia setelah sampai di kota Andaman. Ih, kasihan, ih. Yang awalnya mereka hidup bahagia dan sehat-sehat aja, nih malah meninggal dunia dibuatnya. Mereka diduga guys meninggal karena shock dan nggak memiliki kekebalan tubuh lah terhadap penyakit. Ya jelas lah orang bertahun-tahun dia ada di pulau tersebut begitu dibawa ke kota terkontaminasi lah. Nah, karena merasa eksperimennya itu sia-sia, keempat anak suku Sentinel ini pun dikembalikan ke pulau asalnya. Nah, karena kejadian inilah guys, orang-orang menduga suku Sentinel ini mengasingkan diri mereka dari dunia luar lantaran mereka mengalami trauma masa lalu. Gimana nggak trauma guys? Mereka kan diculik 6 orang, dibalikin cuma 4 doang. Dan pas dibalikin keempat anak ini diduga membawa penyakit dari luar dan banyak menulari penduduk-penduduk suku Sentinel. Karena hal itulah mereka menganggap dunia luar itu sangat kejam dan jahat kali ya yang membuat mereka jadi barbar banget kalau ada yang mau mendekati pulaunya. Kasihan juga ya guys suku Sentinel ini. Harusnya jangan diganggu nggak sih mereka ini? Udah, biarin aja mereka hidup seperti itu. Toh juga mereka baik-baik aja di sana. Kalaupun mereka dipaksakan untuk bisa berbaur dengan orang luar, malah mengancam nyawa suku Sentinel nggak sih? Kan mereka ini nggak punya kekebalan tubuh terhadap penyakit. Takutnya orang-orang luar inilah yang menyebarkan penyakit terhadap suku Sentinel. Kan kasihan, guys. Jadinya yang barbar itu siapa? Orang luar, bukan suku Sentinel. Oke lah, guys. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah nonton video jenis Tami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye-bye.